Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal Desember 2020 untuk tanggal 1 sampai 15 ya. Desember 2020 dan ini untuk zodiak Libra ya. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Dan kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Silahkan cek Sun, Moon Rising, atau Venus kamu di Google bagi kalian yang belum tahu ya. Libra. Energinya pun bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Ada childhood innocence Libra, ada waterfall, effortless, dan ada lightning atau power Libra. Dan di the bottom of the deck ada ini dia, yaitu cloud atau shape shifting. Oke, Libra, aku ngeliat ada energi yang cukup buat kamu kaget di sini. Aku nggak tahu ini apa, tapi yang pastinya energi ini buat ya ego kamu cukup kena ya. Kita lihat dulu klarifikasinya, kita pakai tarot ya. Ada High Priestess, dan Pentacles, Five of Cups. Ada apa ini Libra? Kamu benar-benar di masa yang ya bahasa sekarang tuh enggak banget ya, dimana ini energi penyesalan yang kencang banget. Aku ngerasain penyesalan ini bisa karena komitmen seseorang yang ngerasa diri dia udah apa ya, nggak bisa menghargai komitmen ya. Orang yang nggak mampu berkomitmen dengan diri sendiri pun nggak mampu ya. Seseorang yang semakin menyadari dirinya justru semakin kecewa dengan diri sendiri. Ini energi seseorang yang sangat sering menyalahkan diri sendiri. Justice, energi kaum bank Libra ya. King of Pentacles dan Nine of Wands. Aku ngerasain energi dimana kamu memang meremehkan suatu hal ya. Ibaratnya terlalu terburu nafsu akan suatu hal yang kamu rasa enggak, aku nggak mau gitu. Kamu ngerasa nggak mungkin gitu ya. Tapi justru hal yang kamu rasa nggak mungkin itu justru kejadian. Dan kayak orang yang kok bisa ya gitu, kok bisa ya kejadiannya, kok bisa kayak gitu ya. Entah apapun kejadiannya ini ya, kamu sendiri yang tahu. Karena setiap orang pasti bakal berbeda. Five of Swords, Three of Wands, Magician. Seseorang ini energi seseorang bukan lagi orang yang
jalan di tempat, tapi justru orang yang mundur, ya. Jadi udah cukup mengarah yang diberi kenyataan, ya, diberikan ke arah yang spiritualitas, ya. Namun justru takut, menyesal, kecewa, akhirnya mundur lagi. Bahkan mundurnya di sini aku bisa bilang jauh. Mundurnya bisa 2-3 langkah ke belakang. Dan di itu pada map dedeknya ada The Sun. Kau mungkin berurusan dengan Leo ataupun Aries, atau kau punya Leo ataupun Aries di zodiak kamu, ataupun ini adalah energi kamu. Seseorang yang cukup besar egonya, seseorang yang masih seperti anak-anak yang cukup sering tantrum. Kamu tahu energi seseorang yang tantrum, orang yang kalau marah, kecewa, nggak bisa ngehandle diri dia, seperti anak kecil yang bisa mengamuk-ngamuk, ya. Ada ngarah ke sana. Seperti itu yang aku lihat, Libra. Kita lihat lagi oracle-nya. Ada envy. Wow. Kenapa kamu cemburu banget dengan seseorang, ya, Libra? Siapakah yang sangat kamu cemburui ini? Cemburunya benar-benar nyakitin hati kamu banget. Kesannya nyakitin hati, ya. Aku ngerasa justru yang tersakiti bukan hati, yang ego kamu. Karena gini, aku ngelihat kamu ngerasa seseorang ini energi seseorang yang meninggalkan pasangannya, ya, dan ngerasa kalau pasangannya itu nggak akan pernah bahagia bersama orang lain ataupun bahagia dalam hidupnya tanpa dia. Jadi justru sekarang kamu ngelihat pasangan kamu ataupun seseorang yang pernah ada di hidup kamu atau mantan kamu, justru dia jauh lebih bahagia daripada saat dia bersama kamu. Kecemburuan itu yang kencang banget di sini bermain, ya. Si attachment, karena kamu ngerasa ataupun dia ngerasa kamu adalah seseorang yang sangat terikat dengan dia, atau dia yang terikat banget sama kamu. Jadi nggak mungkin dia itu bisa berdiri sendiri, bangkit sendiri tanpa kamu. Ataupun dia bisa, ya. Jadi ada keraguan-keraguan seperti itu, tapi nggak mungkin dia bisa. Dan ternyata orangnya bisa. Jason possibilities dan action. Apa yang menjadi perbedaan kamu dengan dia yang membuat kamu sangat cemburu dengan kondisi dia sekarang adalah dia melakukan sebuah tindakan, ya, dalam hidup dia untuk dia ngerasa lebih baik, mampu untuk bangkit, ya. Sedangkan kamu atau siapapun ini ataupun dia itu nggak mampu. Itu yang aku lihat. Indecision, ya. Sedangkan kamu aja masih berkutat dengan memilih hidup seperti apa, ya. Masih di jalan yang buntu, nggak berani untuk ngambil jalan kiri atau kanan. Tapi orang yang kamu pikirkan ini justru udah mengambil langkah lebih jauh, memilih hidup dia seperti apa tanpa ada seperti rasa takut. Dan kamu ngeliat orangnya sudah jauh ke depan kamu, berbeda kalian udah energinya, frekuensinya, dan kamu ngerasa kok bisa dia seperti itu, jauh dari pandangan kamu, perkiraan kamu atau prakiraan kamu tentang dia. Kamu kira dia bakal sama aja seperti kamu, ada energi kayak gitu, ataupun dia yang ngerasa kamu itu sama aja seperti dia. Gak ada bedanya. Kita lihat lagi tarotnya.
Oke, ada jump card di sini 1. Seven of Cups. Wow. The World. Dia ataupun kamu ngerasain dunia kalian sangatlah berbeda sekarang, ya. Dia mungkin ngerasa dia dulu adalah dunianya kamu, ataupun kamu ngerasa kamu adalah dunianya dia, ya. Five of Swords, Two of Wands. Kecemburuan ini berasal dari rasa ketidakmampuan, ya, dimana ini adalah suatu fase di dalam sebuah hubungan yang memang jika memang udah berakhir dan pisah, dan ternyata salah satu pihak itu mampu bangkit, ya, namun yang satunya gagal, yang satunya memang bakal ngerasa berat hatinya, ya, untuk ngelihat orang yang pernah bersama dia justru keadaannya jauh lebih baik, justru keadaannya luar biasa, sedangkan dia masih stuck di situ aja, bahkan mundur, ya. Seven of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Wands. Ada keinginan di sini yang aku rasa pengen diungkapkan oleh kamu ataupun oleh dia, yang kayak gimana ya aku bisa bilang, kalau bisa ketemu itu kayak ngomong kalau berani, ya, gitu, kayak kok bisa kamu sekarang kayak gini, kok kamu bisa sekarang kayak gitu, ya. Ada rasa kayak gitu, pengen bicara gitu, tapi saking cemburunya mengarah ke malu di sini aku lihat. Jadi malunya gara-gara itu bicara aja nggak berani, apalagi sampai mencoba menghubungi, ya. Knight of Swords, The Lovers, Eight of Swords, King of Cups, Ace of Cups, apakah ini jalan yang berbeda antara kamu dan dia? Itu yang ada yang menjadi pertanyaan di mana kalau memang kalian nggak bersama, nggak ditakdirkan untuk bersama, untuk apa kalian bertemu gitu? Apa pertemuan ini untuk membandingkan bahwa ini adalah diri kamu yang lemah bertemu dengan seseorang yang sangat misalnya kuat, atau sebaliknya kamu yang sangat kuat bertemu dengan orang yang sangat lemah? Apakah pertemuan dengan dia ini adalah sebuah perbandingan? Aku ngerasain ada energi seseorang yang ngerasa kayak gitu. Jealous, Six of Cups, Six of Chalices, The Empress, Eight of Cups, dan ada Ten of Wands. Seperti yang aku bilang, perbedaan mendasar yang menjadi kecemburuan adalah outcome-nya kalian berdua. Jadi kalian berdua bisa dibilang sama-sama sakit, sama-sama kecewa, sama-sama nyakitin, sama-sama menghancurkan hidup masing-masing, ya. Namun satunya bangkit, berusaha, yang satunya ya gitu-gitu aja ibaratnya, gitu, ya. Dan itu menjadi beban terbesar dalam hidup kamu ataupun hidupnya dia, dimana kamu melihat jadinya kualitas diri kamu, ataupun dia ngelihat kualitas dirinya dia dengan kamu. Four of Pentacles, Four of Wands, dimana seseorang masih overthinking, overwhelmed,
masih takut dengan trauma, kesakitan, ya, dari masa lalu. Seseorang yang masih menyembunyikan dirinya dari dunia luar, dan orang yang satunya justru orang yang bisa dibilang terbuka dengan apapun, orang yang sangat open minded. Jadi pertanyaan tentang apa maksud pertemuan kalian berdua ini yang menjadi hal kencang dalam hidup kamu ataupun dalam hidupnya dia. Nine of Cups dan The Star. Jadi ini energi seorang yang ingin tahu apa maknanya kalian bersama. Dan aku ngelihat maknanya kalian bersama ini memang suatu pelajaran yang besar yang kamu ataupun dia perlu untuk selami. Dan aku ngelihat dia ataupun yang berhubungan dengan energi ini ya, itu udah masuk ke arah sana. Dan sedangkan orang yang terbaca energinya saat ini baru mulai berpindah energinya. So itulah kenapa dia di masa buntu. Buntu ya energi di mana dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, selain ngambil tindakan untuk hidup dia. Kalau mau stuck di situ aja ya udah nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya kita sebagai manusia biasa juga capek kalau kita selalu stuck ya. Hidup kita kayak nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Pejopon sih. Karena aku ngerasain energi seseorang yang sadar kalau dia kebanyakan main-main. Seseorang yang banyak buang-buang waktu ya. Seseorang yang sebenarnya harus ngambil pelajaran dari hidupnya. Dan justru aku ngelihat kecemburuan ini mengarahkan untuk memperbaiki diri ya. Jadi saat kamu mengetahui apapun yang terjadi di hidup dia sekarang ataupun sebaliknya, itu seperti tertantang untuk menjadikan diri lebih baik ya. Kita lihat Lenormand-nya. Labirin. Yap, seperti yang aku bilang tadi, seseorang ada di masa buntu. The Tower ataupun Castle. Lalu ada Semanggi dan ada Sword. Dan di the bottom of the deck ada Foxy. Seperti yang aku bilang, seseorang yang udah lari dari sebuah hubungan, dan justru orang yang lari itu yang noleh sekarang ke belakang. Dia ngerasa apakah yang dilakukan selama ini adalah hal yang tepat ataupun enggak. Apakah dia sudah membuang seseorang yang justru harusnya dia pertahankan. Seseorang yang bisa dibilang gak akan pernah ada lagi yang sama seperti dia. Itu yang muncul di mana? Yang menjadi untuk bangkit dalam kehidupan dia ataupun kamu itu berat sekali ya. Wow. Kita lihat pesan semesta bagi kamu yang menonton video ini. Rebirth, reinvent yourself, give life to your dream, create new reality. Ini yang aku lihat adalah ini memang masa dimana kamu ngerasa seperti mati di dalam, kosong, buntu, benar-benar gak jelas. Justru ini adalah rasa dimana sesuatu yang lama dari diri kamu harus mati untuk sesuatu yang baru di dalam diri kamu itu muncul. Dan mulailah mempunyai iman ya, percaya akan setiap hal
akan baik-baik aja walaupun kamu gak tahu ke depannya gimana. Dan tetaplah bermimpi walaupun gak memiliki ekspektasi. Tetap membuat diri kamu berharga, setidaknya untuk diri kamu dan untuk Tuhan. Jadi memang masa-masa ini untuk melahirkan diri kamu yang baru, ya. Okay, so that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.